Aku menjadi semakin penasaran pada kelakuan dan tingkah orang-orang yang baru kukenal ini. Sungguh semua ini di luar daya pikirku, karena rasanya sangat mustahil aku yang seorang sarjana ekonomi dan pengusaha harus mengalami hal-hal yang gaib. Kerasan ibu ternyata terjawab sudah dengan menghilangnya aku di hutan belantara. Aku tidak dapat membayangkan seperti apakah perasaannya saat ini. Tentu mengalami depresi dan stres. Sudah tentu ayah dan Om Danang menjadi pelampiasan amarahnya, karena semua ini atas ajakan dan usulan dari Om Danang. Aku tidak bisa memikirkan untuk mencari jalan keluar dari belenggu ini, selain menuruti apa kemauan orang-orang kuno yang menganggap aku sebagai pangeran di kerajaan Lokananda. Untuk mengetahui rahasia apa sebenarnya yang terjadi pada diriku, maka aku meminta kepada Putri Anindita yang mengaku sebagai istriku agar menceritakan semuanya. Putri Anindita memulai bercerita. Suaranya sangat merdu, membuat hatiku terpaut dan merinding mendengar nada bicaranya yang lembut dan santun. Aku mendengarkan ceritanya dengan seksama sambil menikmati wajahnya yang cantik. Sebagai laki-laki normal, aku sangat mengagumi kecantikannya, bahkan bisa kuakui seumur hidup dialah satu-satunya wanita tercantik yang kutemui. Kecantikannya mengalahkan gelar Putri Indonesia yang selalu menjadi rebutan setiap wanita setanah air. Raden Aryaseta Kumara terlahir ke dunia ini dari rahim seorang ibu yang bernama Putri Dyah Santika. Ayahnya seorang raja di Lokananda bernama Prabu Maesa Tirta. Kelahirannya membuat bahagia keluarga istana karena kehadirannya ke muka bumi ini sebagai kesatria sejati yang akan meneruskan tahta di Lokananda. Sedari kecil hingga dewasa, Aryaseta selalu berguru untuk mendapatkan kesaktian dan benar-benar digembleng menjadi kesatria sejati yang tangguh dan mampu melindungi istana Lokananda dari ancaman musuh-musuhnya. Raden Aryaseta adalah putra yang selalu mematuhi dan menuruti apapun yang diperintahkan ayahandanya, termasuk menuruti permintaannya menikahi Anindita Kusumaningrum dari Kerajaan Medang Kamulan. Pernikahannya berlangsung dengan meriah, namun tiba-tiba digemparkan dengan kedatangan wadyabala raksasa dari Trajutrisna yang ingin mengambil Putri Anindita untuk dijadikan selir Prabu Bomanarakasura, raja di Trajutrisna. Banyak para prajurit Lokananda yang gugur demi membela keselamatan Putri Anindita. Kemudian Raden Aryaseta keluar istana meninggalkan pelaminan, membabat habis wadyabala raksasa yang dipimpin oleh Anca Agra. Dari pernikahan itu akhirnya Putri Anindita melahirkan putri yang kemudian diberi nama Dara Puspita. Ketika kelahiran putri pertamanya, Aryaseta sedang menjalankan tugas dari ayahandanya bertapa di lereng Gunung Rogo Jembangan. Dalam bertapa, ia bertemu dengan Resi Subali yang kemudian memberinya sebuah ajian yang bernama Pancasona. Aryaseta kembali ke Lokananda, putrinya sudah berumur 3 bulan. Ia sangat bahagia dengan kelahiran putri pertamanya, lalu memberinya nama Dara Puspita sesuai dengan amanat dari Resi Subali yang berwujud kera. Prabu Maesa Tirta sangat gembira mendengar pengakuan putranya yang berhasil menjalankan tugas. Ia sudah benar-benar yakin jika putranya akan mampu mewarisi tahtanya. Sedikit demi sedikit Aryaseta belajar ilmu ketatanegaraan. Semakin sempurna kemampuan yang dimiliki putra mahkota Lokananda itu. Suatu ketika ada berita di Kadipaten Trengges, sebuah wilayah di Pengging,
mengadakan sayembara yang bunyinya bagi siapa yang berhasil mengobati luka hati Putri Dyah Kamaratri, maka berhak memperisti Putri Adipati itu. Aryaseta meminta kepada ayahandanya agar mengizinkannya mengikuti sayembara itu. Seluruh keluarga termasuk istrinya menyetujui keinginannya. Seorang diri berangkat ke Trengges untuk mengikuti sayembara. Di tengah perjalanan dihadang oleh seorang pendekar yang mengaku bernama Jakaklana yang mempunyai tujuan yang sama, ingin mengikuti sayembara. Akhirnya mereka selisih paham dan bertarung. Jakaklana gugur, namun sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, mengutuk sampai kapanpun Aryaseta tidak akan pernah mendapatkan Putri Dyah Kamaratri. Jakaklana mengaku sayembara itu hanya rekayasa Putri Dyah Kamaratri untuk mempertemukan dirinya dengan Jakaklana yang memang kekasihnya, namun tidak mendapatkan restu sang adipati. Aryaseta tidak menghiraukan kutukan Jakaklana, tetap melanjutkan perjalanan dan berhasil menyingkirkan satu pesaingnya. Semangatnya yang menggebu-gebu membawanya sampai ke Kadipaten Trengges tepat pada waktunya. Di alun-alun Trengges sudah ramai dengan para peserta sayembara. Mereka berasal dari berbagai kerajaan dan kadipaten di seluruh tanah Jawa ini. Terlihat di arena itu seorang raja berwajah seram, bertubuh raksasa dan bertaring mengaku bernama Prabu Bomanarakasura dari Trajutrisna. Adipati Trengges memberikan sambutan kepada seluruh hadirin. Setelah itu dia mempersilahkan putri kesayangannya agar mengatakan keinginannya. Apa yang dapat menyembuhkan luka hatinya setelah sekian lama kekasih hatinya pergi meninggalkannya. Mendengar pengakuan Putri Dyah Kamaratri, Aryaseta menyadari dan teringat pertemuannya dengan Jakaklana hingga membunuhnya. Mungkin apa yang diceritakan Jakaklana sebelum meninggal benar, jika sebenarnya mereka sepasang kekasih yang terpisah. Aryaseta benar-benar tertarik pada kecantikan wajah dan bentuk tubuh Putri Dyah Kamaratri. Bagaimanapun juga, ia harus memenangkan sayembara itu. Ia menginginkan mempunyai istri yang cantik-cantik untuk mendampinginya menduduki tahta di Lokananda. Permintaan Putri Dyah Kamaratri cukup berat karena pengobat luka hatinya adalah seekor menjangan kencana. Seekor binatang menjangan yang memiliki bulu emas. Semua peserta sayembara itu menyanggupi permintaan Putri Dyah Kamaratri walau sangat berat dan taruhannya nyawa. Aryaseta menyampaikan berita itu kepada ayahandanya. Mendengar pengakuan putranya, Sang Prabu Mahesa Tirta dan ibunya menolak dan melarangnya agar mundur dari sayembara karena sangat berbahaya dan terlalu mengandung resiko. Resi Birowo memberikan wejangan kepada Aryaseta. Sebagai sesepuh istana sekaligus orang yang memiliki banyak kemampuan luar, ia bisa memberikan petunjuk kepada putra mahkota itu bahwa menjangan kencana adalah binatang peliharaan Sang Hyang Kala yang tinggal di Setra Gandomayit bersama dengan Batari Durga. Menjangan kencana menjaga sebuah hutan belantara dan mendiami tempat yang bernama Igir Keramat. Hanya orang-orang tertentu yang dapat melihat binatang itu karena menjangan kencana adalah sejenis lembut. Banyak sekali yang menginginkan menjangan kencana, namun belum ada yang mampu memilikinya karena siapapun yang mengharapkan memiliki menjangan kencana itu pasti akan dimangsa Sang Hyang Kala. Raden Aryaseta mengajak para senopati Lokananda dan beberapa prajuritnya untuk berburu binatang di hutan belantara sekitar Igir Keramat. Walau dengan hati yang pilu dan sedih, akhirnya Putri Anindita merestui kepergian suaminya. Putri Anindita mengakhiri ceritanya sampai dengan kembalinya Raden Aryaseta yang terluka parah akibat tercebur ke dalam jurang di Igir Keramat. Aku memandangi wajahnya dengan seksama. Kamu tahu semuanya, Dinda.
Aku memandang istriku yang nampak kelelahan sekali. Wajahnya semakin berkilau diterpa lentera lampu yang terpasang di sudut ruangan. Hamba sangat menyayangi Paduka, jadi hamba harus mengerti semua yang terjadi pada Kanda. Putri Anindita meneteskan air mata. Dari raut wajahnya terlihat kecemasan. Mungkin dia sangat mencemaskan keadaanku. Aku bingung. Menurutmu bagaimana? Apakah selama ini aku menyayangimu atau sebaliknya? Aku semakin bingung menanggapi cerita Putri Anindita. Jika benar aku menyayanginya, kenapa aku mesti mengikuti sayembara itu hanya untuk mendapatkan istri? Kanda sangat menyayangi hamba dan putri kita, Dara Puspita. Kanda adalah sosok lelaki yang bertanggung jawab. Aku terharu mendengar pengakuannya. Bagaimana mungkin aku tahu, sementara aku tidak pernah merasakan seperti apa yang dia ceritakan. Aku bukanlah Arya Seta yang dimaksudkan, karena aku Arya Seta, seorang laki-laki yang lahir di Jakarta, yang terlahir di abad 21, yang sudah mengenal komputer dan teknologi canggih. Kamu mencintaiku? Aku mencoba memberikan pertanyaan yang sangat mudah untuk dijawab. Semakin lama aku menjadi tertarik pada kecantikannya dan mulai jatuh cinta pada putri di depanku ini yang mengaku sebagai istriku. Hamba sangat mencintai Paduka. Ia menunduk sambil menghaturkan sembah. Mau berapa puluh kali menyembah dalam setiap pembicaraan, apa tidak capek? Aku menjadi semakin risih dan salah tingkah. Aku bukannya raja ataupun dewa yang mesti disembah. Jika kamu mencintaiku, kenapa kamu menyetujui rencanaku mengikuti sayembara? Aku mengeraskan nada bicaraku. Aku ingin melihat reaksinya setelah aku menampakkan sifat asliku yang tentu akan sangat berbeda dengan Arya Seta yang dia maksudkan. Semua hamba lakukan karena rasa cinta hamba pada Paduka. Hamba ingin melihat Kanda bahagia berdampingan dengan putri Dyah Kamaratri. Karena Kanda sangat mencintainya. Kebahagiaan Kanda adalah kebahagiaan hamba juga. Aku sangat terpukul dengan pengakuannya. Di Jakarta aku tidak pernah mengenal kehidupan seperti ini. Setiap istri pasti tidak akan rela jika suaminya menikah lagi. Aku memandang Putri Anindita yang menunduk. Semakin lama, aku menjadi semakin kasihan dan iba. Bagaimanapun juga aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku akan membawa Putri Anindita kembali ke Jakarta sebagai hasil dari perburuanku bersama ayah dan Om Danang.